Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru se-Indonesia, perkenalkan nama saya Karsita Janggoswara. Tempat tugas saya adalah di SD Negeri Cibulan, Desa Sukawening, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pengimbasan dari materi Bintek pelatihan yang telah saya ikuti melalui guru belajar. Baik rekan-rekan sekalian, izinkan saya untuk melaksanakan presentasi pengimbasan. Bapak dan Ibu sekalian, Bintek yang telah saya laksanakan yaitu seri semangat guru, kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Alhamdulillah, progres yang saya lakukan, saya sudah laksanakan semua pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran. Baik rekan-rekan semua, bagaimana awal saya mengikuti seri semangat guru ini? Yang pertama di sini saya mulai dari mendaftar ke pelatihan ini. Saya membuka Chrome laptop saya, kemudian saya masukkan di Chrome itu yaitu dengan http gtkbelajarkemdikbud.go.id GTK. Kemudian setelah masuk ke akun itu, saya masuk dengan akun belajar ID. Kemudian di sana muncul ada pilihan-pilihannya. Yang pertama di sini ada admin login. Kemudian saya memilih guru belajar dan berbagi. Rekan-rekan sekalian, setelah saya pilih guru belajar dan berbagi, kemudian di sini muncul Ayo Guru Belajar. Dan kemudian saya klik dan muncul semangat guru. Baru saya klik selengkapnya. Nah, setelah muncul dan saya daftar, kemudian saya mengikuti pembelajaran dari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Dan setelah saya ikuti mulai dari pendalaman materi, kemudian kuis, dan juga ada di sana latihan-latihan, tugas-tugas, alhamdulillah saya sudah progres menyelesaikannya 100%. Dan pada saat ini saya akan melaksanakan pengimbasan. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan guru hebat se-Indonesia, apa saja materi yang dipelajari di dalam pelatihan ini, seri belajar ini? Yang pertama adalah di sini tentang tangguh dan teknologi atau istilah lain. Nah, tangguh teknologi ini, ilmuwan psikologi biasanya menggunakan istilah lenting ya, untuk mempadankan kata resilience, yaitu kemampuan seorang guru bangkit setiap kali mengalami desakan, mundur, atau bahkan kegagalan. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus terus semangat bangkit dalam setiap kali menghadapi tantangan atau hambatan di dalam kita melaksanakan sebagai pendidik. Kemudian apa hubungannya dengan summer di sini? Summer di sini adalah substitution, augmentation, dan modification. Ini adalah tingkat kematangan seorang guru dalam memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk pembelajaran. Jadi bagaimana kita berkolaborasi memanfaatkan teknologi ini secara matang untuk digunakan dalam pembelajaran.
Kemudian apa hubungannya summer dengan resilience? Yaitu untuk mengetahui summer memberikan gambaran kita harus seberapa resilient. Jadi kita harus bangkit, kita harus tangguh di dalam berteknologi ini. Setiap kali kita merasa ada desakan, ada kekhawatiran, kita tidak bisa, maka kita harus terus meningkatkan pembelajaran kita. Kita harus mengupdate diri kita untuk menghindari kegagalan dalam pembelajaran. Kita harus tetap semangat. Pelajaran yang kedua, saudara-saudara sekalian, rekan-rekan guru hebat, yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis sebagai proses berpikir, di sini ada diantaranya observasi, refleksi, dan menelaah. Yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari, kemudian menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Berpikir kritis diartikan juga memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Dan produk dari berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Ibu, Bapak, dan Bapak guru sekalian, kita masuk ke pelajaran 3. Di sini ada materinya adalah creativity, yaitu konten dan teknik pencitraan. Teknik penceritaan ini adalah kemampuan bercerita, adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Kemudian konten adalah segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, berisi informasi, hiburan, atau ajakan. Kemudian dalam membuat konten ada 3 tahap. Yang pertama membuat rencana, eksekusi, kemudian memasarkan. Rekan-rekan guru sekalian, kita masuk ke pelajaran 4. Di sini ada materinya communication atau komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerimanya, sehingga tujuan dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian komunikasi efektif cakup keterampilan berkomunikasi, verbal dan non-verbal, dengarkan penuh perhatian, kemampuan untuk memahami, mengendalikan emosi, dan pola stres. Selanjutnya pelajaran 5, penerapan kelas campuran. Di dalam penerapan kelas campuran ini ada 4 ciri. Yang pertama, setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Kemudian, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tentu. Kemudian yang ketiga, menghubungkan dengan modalitas program mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang keempat, bantu peserta didik menjadi pelajar merdeka belajar, yaitu komitmen pada tujuan, mandiri dan reflektif dalam mencapai sasaran yang disepakati. Dan kemudian pelajaran yang keenam, pelajaran terakhir yang telah saya ikuti adalah diantaranya kolaborasi dan manfaat dari belajar kolaboratif. Diantaranya adalah peserta didik mendapatkan pengalaman dengan teman sekelas dan teman yang belum dikenal. Kemudian interaksi antar siswa dengan yang baru jadi terarah karena mengikuti beberapa program yang sudah direncanakan. Kegiatan yang bersifat kolaboratif akan mendorong motivasi dan semangat kompetitif dalam arti positif bagi siswa. Demikianlah saudara sekalian, rekan-rekan guru se-Indonesia yang kami banggakan. Itulah pembahasan yang saya lakukan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi tetap semangat, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sebagainya, mohon dimaafkan.
Demikian pembahasan ini saya buat. Mohon maaf atas semua kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.